Bab 1821. Surong kemudian bergegas ke langit dan menempatkan dirinya di depan Daril untuk melindunginya. Yang Jian, kamu harus melewatiku terlebih dahulu jika kamu ingin menyentuh saudaraku. Raung Zurong dengan marah saat kekuatan aura yang berapi-api meletus dari tubuhnya. Berdengung. Detik berikutnya, lautan api mulai membakar dan menerangi seluruh langit seolah-olah terbakar. Tanaman di sekitarnya dalam 1000 kilometer layu dan langsung berubah menjadi abu di bawah nyala api. Ah! Yang mulia, tolong. Dalam sekejap mata, 20.000 tentara atau lebih di antara tentara Moana Utara meletus dalam tangisan yang tragis dan tewas di tengah lautan yang berapi-api. Daril dengan cepat menggunakan energi internalnya dan memasang perisai pelindung di sekeliling dirinya saat merasakan nyala api yang sangat panas, melindungi Lily dan Chang'er bersama-sama. Daril tidak takut dengan api ini karena dia memiliki api dingin lili putih, tetapi Chang'er dan Lily mungkin tidak dapat mengatasinya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel terkesiap. Pada saat yang sama, Daril tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat Zurong dengan kaget. Tidak heran dia adalah dewa api yang terhormat. Kekuatan api yang baru saja dia keluarkan berada pada level yang sama dengan kabut beracun petani surgawi. Zurong bergerak secepat kilat di antara lautan api saat bertarung sengit dengan Yang Jian di udara. Namun, Zurong mungkin berani, tetapi kekuatannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Yang Jian dan ditekan oleh Yang Jian dalam 2 putaran itu. Zurong, aku akan membantumu. Petani surgawi berteriak keras pada saat ini saat dia terbang dan bertarung dengan gagah berani melawan Yang Jian bersama dengan Zurong. Bantuan petani ilahi telah mengurangi tekanan yang diberikan pada Zurong. Sebenarnya, Zurong atau petani surgawi bukanlah tandingan Yang Jian jika mereka bertarung sendirian. Namun, hal akan berbeda ketika keduanya bergabung. Pada saat itu, mereka bertiga bertarung sangat intens di udara. Daril bertahan melawan gelombang konstan tentara Moana Utara di tanah. Meskipun dia kalah jumlah, dia masih bisa bertahan dengan kuat. Suami. Lily memiliki ekspresi yang sangat khawatir saat menyatukan kedua telapak tangannya dengan jari-jarinya yang terjalin saat melihat pemandangan di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Hati-hati!" Pada saat itu, Lily ingin naik dan membantu. Tetapi dia tidak bisa lagi berlatih kultivasi selama bertahun-tahun sejak energi internalnya dinonaktifkan. Karena itu, dia hanya bisa melihat dan merasa cemas pada Daril. Daril. Chang'er juga sangat cemas pada saat itu. Di perisai pelindung, dia berteriak pada Daril, "Cepat bantu aku membuka blokir titik akupunturku." Meskipun setelah Zurong dan petani ilahi bergabung, mereka hanya bisa memblokir sementara Yang Jian untuk waktu yang singkat. Namun, tidak mungkin bertahan lama dengan hanya Daril yang bertahan melawan begitu banyak tentara Moana Utara yang mengelilingi mereka. Pada saat itu, Chang'er hanya ingin segera membuat Yang Jian mundur untuk memastikan keselamatannya. Mata Daril berbinar setelah mendengar itu dan ragu-ragu. Kekuatan Chang'er tidak lemah. Probabilitas kemenangan mereka lebih baik jika dia membantu bertarung melawan Yang Jian. Hanya saja, dialah yang menyebabkan kematian Kaisar Hou Yi. Akan menjadi masalah baginya jika dia tiba-tiba menyerangnya setelah titik akupunturnya dibuka. Zurong dan petani surgawi masih menangani Yang Jian. Keduanya tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu jika Chang'er menyerang. Bang, bang, bang. Tepat ketika Daril ragu-ragu, gunung buzu di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar ketika ledakan keras dari suara yang menghancurkan bumi terdengar. Segera setelah itu, lereng gunung tiba-tiba runtuh dan mengungkapkan kawah besar berdiameter lebih dari 10 kilometer. Bagian dalam gunung buzu berlubang. Karenanya aura meletus dari Yang Jian, Zurong, dan pertempuran sengit petani surgawi juga menyebabkan tanah longsor. Bab 1822. Lol. Insiden itu terjadi tiba-tiba sehingga baik Daril, Yang Jian maupun yang lainnya tidak dapat bereaksi tepat waktu saat mereka tersentak dan jatuh ke dalam kawah. Di sisi lain Westington. Istana Langit Kekaisaran di kota kerajaan. Istana Langit Kekaisaran adalah tempat Kaisar Westington menangani urusan pengadilan dan menerima duta besar asing. Itu elegan, megah, dan megah. Istana Langit Kekaisaran dulunya adalah tempat yang serius. Namun, hari itu sangat meriah. Pada saat itu, sebuah pesta diadakan di Istana Langit Kekaisaran dengan pejabat mereka berpakaian dan duduk-duduk.
Mereka merayakan bersama dengan Kaisar Westington yang berada di singgasananya. Itu adalah suasana yang hidup dan menyenangkan. Itu benar. Itu adalah hari libur penting bagi Westington pada hari itu karena itu adalah festival kristal besar, setara dengan festival pertengahan musim gugur. Oleh karena itu, Kaisar Westington akan mengadakan perjamuan besar setiap tahun pada hari itu. Perjamuan diadakan di Imperial Sky Palace tahun itu. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Pada saat itu, Donogue Dixon mengenakan jubah brokat bersulam di kepala kursi pejabat, duduk santai di sana. Ofisial akan datang untuk bersulang untuknya dari waktu ke waktu. Namun, dia jarang mengangkat gelasnya sambil mempertahankan postur yang tinggi dan perkasa. Dia sangat dihormati di Westington sebagai Perdana Menteri, hanya di bawah satu orang tetapi di atas ribuan orang. Selain Kaisar Westington, Donogue tidak menghormati orang lain. Di sebelah Donogue adalah sosok mungil dengan fitur wajah indah yang memiliki tubuh besar. Namun, ekspresinya dingin dengan sedikit melankolis di antara alisnya. Dia adalah Ibu Baptis Daryl, Susan Creek. Susan telah dikurung di kediaman Perdana Menteri sejak Donogue membawanya ke Westington. Namun, Donogue tiba-tiba bersikeras untuk membawa Susan ke perjamuan karena itu adalah festival kristal hebat pada hari itu. Susan sebagai tawanan tidak memiliki kebebasan memilih dan hanya bisa mengikuti. Hai cantik. Donogue tersenyum ambigu pada Susan saat ini. Adegan yang begitu meriah. Mengapa kamu merajuk? Ayo, tuangkan anggur dan minumlah bersamaku. Donogue tersenyum saat mengatakan itu, tapi matanya penuh ejekan. Selama ini dia sengaja membocorkan berita bahwa dia menculik Susan. Namun dia masih tidak melihat Daryl dimanapun. Oleh karena itu, Donogue memutuskan untuk mengubah taktik dengan membawa Susan ke perjamuan sebelum mempermalukannya di depan umum. Daryl akan mendengar hal ini saat itu dan pasti akan datang. Tidak. Suara dingin keluar dari mulut Susan saat dia menatap Donogue dengan dingin. Aku tidak minum dan juga tidak akan menuangkan anggur untukmu. Donogue membunuh suaminya. Dia masih ingat dengan jelas adegan itu dan hanya ingin membunuh Donogue di tempat. Bagaimana dia bisa menuangkan anggur untuknya? Tamparan. Donogue kemudian menamparkan wajahnya tanpa peringatan apapun. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menamparkan Susan yang akhirnya berteriak keras dan bergidik sebelum jatuh ke tanah dalam posisi duduk. Dia mencengkeram wajahnya dan dengan kesal menatap Donogue. Merayu. Suara tamparan yang tajam menarik perhatian semua orang di aula utama. Seluruh Imperial Sky Palace langsung dalam keheningan total. Pelacur yang tidak menghargai. Betapa tidak tahu berterima kasih. Donogue tidak peduli dengan penonton di sekitarnya saat dia mencibir dan terus mempermalukan Susan. Biarkan saya memberitahu Anda bahwa Istana Langit Kekaisaran adalah tempat tersuci di Westington. Anda harus bersyukur bisa menghadiri perjamuan ini. Membiarkan Anda menuangkan anggur untuk saya adalah suatu kehormatan besar. Jalang. Beraninya kamu masih sombong. Donogue kemudian dengan anggun duduk di sana dengan ekspresi gelap dan menyala. Cepat bangun dan tuangkan anggur untukku. Jika tidak, aku akan membiarkan semua orang menghargai kecantikanmu. Anda. Susan memelototi Donogue setelah mendengar ini dan bergidik. Dia sangat malu dan marah ketika bibir merahnya terbuka hanya untuk mengatakan sepatah kata pun. Tetapi tidak bisa melanjutkan lagi. Dia menyadari Donogue tidak bercanda. Dia benar-benar akan mempermalukannya di Istana Langit Kekaisaran jika dia tidak menuangkan anggur untuknya. Bab 1823. Susan benar-benar berharap dia mati pada saat itu. Dengan begitu, dia tidak perlu menderita penghinaan yang dilakukan Donogue. Namun, dia tidak berusaha membalas dendam atas suaminya yang meninggal secara tragis. Tidak ada gunanya jika dia mati begitu saja. Terkesiap. Para pejabat di sekitarnya saling memandang dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dengan nada pelan setelah melihat pemandangan ini. Apakah Perdana Menteri mabuk? Bagaimana dia bisa menggertak seorang wanita? Betapa tidak sopannya dia. Set. Bicara lebih lembut. Jangan biarkan dia mendengarmu. Di antara mereka yang berdiskusi, banyak pejabat yang merasa bahwa Donogue terlalu berlebihan. Namun mereka tidak berani berkomentar keras. Donogue berada dalam posisi kekuasaan yang tinggi dan rekor perang yang hebat dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Dengan cepat. Pada saat itu, Donogue tidak repot-repot untuk melanjutkan banyak bicara setelah melihat wajah malu dan marah Susan sambil ragu-ragu. Dia dengan dingin mendesaknya.
Sepertinya kamu ingin memamerkan tubuhmu di depan orang banyak karena kamu tidak ingin menuangkan anggur untukku. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Donogue kemudian berdiri dan meraih lengan Susan. Akan merobek pakaiannya. Anda. Susan sangat dipermalukan karena marah. Dia berjuang tetapi lengannya dicengkeram erat oleh Donogue dan dia bahkan tidak bisa melepaskan diri. Dia terus berteriak. Lepaskan aku. Biarkan aku. Mata Susan dipenuhi dengan air mata sedih saat dia berteriak. Donogue pertama-tama membunuh suaminya kemudian mempermalukannya pada saat itu. Tuhan, mengapa Anda begitu tidak adil? Mengapa Anda membiarkan kejahatan terus menjadi bebas? Hentikan. Melihat bagaimana pakaian Susan akan dirobek, sebuah suara pelan terdengar. Itu tidak keras, tetapi penuh dengan otoritas. Itu adalah Kaisar Westington. Donogue berhenti dan memberi hormat kepada Kaisar. Dia tersenyum dan berkata, "Yang mulia, bagaimana saya bisa membantu Anda?" Meskipun nadanya sopan, wajah Donogue masih cukup arogan. Merayu. Pada saat itu, Susan diam-diam menghela nafas lega dan secara bersamaan melihat ke arah Kaisar Westington dengan terkejut. Tidak ada yang salah dengan Donogue sebagai Perdana Menteri mempermalukannya di depan umum. Mengapa Kaisar Westington menghentikannya? Pada saat itu, Susan merasa beruntung tetapi juga penasaran. Rekan Perdana Menteri saya, wajah Kaisar Westington tidak menunjukkan reaksi apapun saat dia dengan datar bertanya, siapa wanita ini? Kenapa kau melakukan itu padanya? Dia memiliki sedikit ketidakpuasan di wajahnya ketika dia mengatakan itu. Donogue adalah Perdana Menteri, namun dia menyebabkan masalah seperti itu di perjamuan festival kristal besar. Itu sedikit tidak pantas. Yang mulia, Donogue memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia tersenyum dan menjawab, wanita ini tidak lain adalah tawanan yang saya bawa dari dunia baru. Seorang tawanan. Kaisar Westington sedikit mengerutkan kening sebelum dia segera membanting tahta naga dan menegur. Donogue, apakah kamu tahu kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Lol. Para pejabat bergidik dan segera berlutut setelah merasakan kemarahan Kaisar Westington sementara hanya Donogue yang tetap berdiri. Donogue tersenyum dan berkata tanpa merendahkan. Apa maksudmu? Yang mulia. Kejahatan apa yang saya lakukan? Semua orang takut pada Kaisar Westington kecuali Donogue. Dia melakukan pekerjaan yang hebat untuk Westington selama bertahun-tahun. Menyerang dan menaklukkan di mana-mana. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Westington bisa duduk dengan stabil di singgasananya karena dia selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Donogue tidak punya alasan untuk menyerahkan diri atas kesalahannya. Kejahatan apa? Bab 1824. Kaisar Westington mencibir dan dengan marah berkata, hari ini adalah festival kristal besar. Beraninya kau membawa tawanan ke istana. Apakah Anda memiliki rasa hormat untuk royals? Anda bahkan ingin melepas pakaiannya di sini. Betapa tidak pantasnya. Apakah Anda memiliki rasa hormat untuk saya? Kaisar Westington kemudian melambaikan tangannya. Teman-teman, tangkap Donogue dan kunci dia di penjara. Matanya dipenuhi dengan tekad ketika dia mengatakan kalimat terakhir itu. Donogue memang berbakat dan telah melakukan banyak hal untuk Westington dalam beberapa tahun terakhir. Itu juga karena Donogue mulai menaungi dia. Kaisar Westington telah lama dipukul mundur oleh Donogue. Selain itu, Donogue menggunakan statusnya sebagai Perdana Menteri untuk berkeliling dan berperilaku arogan dan mendominasi selama beberapa tahun terakhir. Semua pejabat takut padanya. Apa yang membuat Kaisar Westington semakin marah adalah bahwa Donogue telah lebih dari satu kali mempermalukan anggota kerajaan dan menunjukkan rasa tidak hormat yang jelas kepada mereka. Kaisar Westington telah lama berpikir untuk menyingkirkan karakter arogan seperti Donogue, hanya saja dia tidak pernah memiliki kesempatan. Namun, Donogue sendiri telah menyebabkan masalah pada hari itu. Bagaimana mungkin Kaisar Westington melepaskan kesempatan yang begitu baik? Lol. Beberapa penjaga kerajaan dengan baju besi hitam dengan cepat masuk atas perintahnya. Para pejabat di sekitarnya sangat ketakutan saat melihat pemandangan itu. Mereka tidak menghela nafas karena tidak ada yang mau memohon atas nama Donogue. Donogue tidak lain adalah arogan dan mendominasi selama beberapa tahun terakhir. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Susan juga bergidik di sampingnya dengan jantungnya yang berdetak lebih cepat. Dia takut sekaligus terkejut. Donogue jahat ini akhirnya akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Namun, begitu penjaga kerajaan berada di depan Donogue,
Mereka tidak melakukan apa-apa. Kaisar Westington mengerutkan kening dengan kesal. Apa yang kalian semua lakukan? Tangkap Donogue segera. Namun, para penjaga kerajaan masih tidak mengindahkan kata-katanya. Yang mulia. Pada saat itu, Donogue tersenyum dan dengan mengejek berkata, tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka tidak akan mendengarkan perintahmu? Saya akan jujur. Saya telah mengubah pengawal kerajaan dengan orang-orang saya selama bertahun-tahun. Apa? Seluruh Imperial Sky Palace gempar atas kata-katanya. Semua pejabat gemetar sambil menatap Donogue dengan linglung. Mereka benar-benar tercengang. Ekspresi Kaisar Westrington juga berubah saat dia memelototi Donogue dan menyalak. Berani sekali kau. Dia marah ketika dia mengatakan itu. Dia tahu tentang arogansi Donogue tetapi tidak menyangka Donogue akan begitu berani bahkan berani menukar pengawal kerajaan dengan anak buahnya. Membiarkan orang seperti ini hidup akan membawa masalah yang lebih besar di masa depan. Dia harus menyingkirkan Donogue pada hari itu sendiri. Pria, cepat datang. Dengan marah, Kaisar Westrington dengan keras berdiri dan berteriak dengan marah. Turunkan Donogue. Turunkan dia. Namun, hanya beberapa di Imperial Sky Palace yang merespons. Namun, penjaga lain di luar istana kemudian datang. Hanya saja mereka tidak menjatuhkan Donogue, tetapi malah menangkap pejabat lainnya. Donogue bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dia telah lama menukar pengawal kerajaan dengan anak buahnya. Pada saat itu, perintah Donogue sangat berarti bagi mereka tidak hanya di istana tetapi juga di tentara Westrington yang melihat Donogue sebagai pemimpin mereka. Para pejabat yang dikelilingi oleh para penjaga bergidik ngeri tanpa ada yang berani melawan mereka. Pada saat itu, situasi ada di tangan Donogue. Siapapun yang berdiri hanya mencari kematian. Apa? Kaisar Westrington bergidik melihat situasi itu. Ekspresinya sangat jelek saat dia dengan marah memelototi Donogue. Donogue, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memberontak? Memberontak. Bibir Donogue melengkung menjadi senyuman saat dia menatap Kaisar Westrington dengan jahat. Yang mulia, jangan menatapku seperti itu. Ketika Anda menjadikan saya Perdana Menteri 10 tahun yang lalu, Anda hanya ingin saya menaklukkan dunia untuk Anda dan tidak pernah memperlakukan saya sebagai milik Anda. Saya sudah lama tahu bahwa Anda akan membakar jembatan ini. Jadi saya hanya membuat beberapa persiapan sebelumnya. Awalnya, saya pikir Anda akan menunggu 2 tahun lagi sebelum menjerat saya dengan kejahatan. Saya tidak berharap bahwa itu akan datang begitu cepat. Namun, tidak apa-apa juga karena saya tidak perlu terus berpura-pura. Biarkan saya memberitahu Anda. Saya tidak hanya memberontak tetapi saya juga merebut tahta Anda. Aku juga mengambil semua selirmu. Bab 1825. Berdengung. Aura kuat muncul dari tubuh Donogue begitu dia selesai berbicara dan dengan kasar mengirimkan serangan ke arah Kaisar Westrington. Astaga! Para pejabat semua tercengang saat melihat pemandangan itu. Donogue pasti marah. Beraninya dia membunuh Kaisar untuk merebut tahta. Susan gemetar juga dalam keadaan linglung. Dia awalnya mengira Donogue akan dikurung di penjara dan dia tidak perlu menderita penghinaan olehnya. Dia tidak berharap meja akan berubah dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Kaisar Westrington bahkan lebih ketakutan dan marah. Dia ingin menghindari serangan itu. Tetapi Donogue terlalu cepat. Dia bahkan tidak bisa menghindari serangan itu. Harus disebutkan bahwa kekuatan Kaisar Westrington juga cukup kuat. Tetapi hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Donogue. Pada akhirnya, Donogue memiliki bantuan Grand Weapon Sky Breaking Axe yang memungkinkan kecepatan kultivasinya menjadi jauh lebih cepat daripada kultivator biasa sehingga bahkan Kaisar Westrington dengan ramuan langka dan berharganya tidak dapat bersaing dengan Donogue. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Bang! Serangan itu mengandung 100% energi internal Donogue. Itu dengan keras menghantam pembuluh darah Kaisar Westrington yang kemudian meraung kesakitan sebelum terbang menjauh. Kaisar Westrington menabrak tahta di belakangnya dan terbang lebih dari 10 meter sebelum menabrak dinding emas di belakang dan jatuh ke tanah. Saat dia mendarat di tanah, Kaisar Westrington dengan keras memuntahkan darah saat dia menatap dengan enggan ke arah Donogue sebelum akhirnya mengambil napas terakhirnya. Terkesiap. Semua orang tegang di sana dalam keadaan linglung saat melihat adegan ini. Mereka benar-benar bingung. Donogue terlalu kejam. Dia benar-benar membunuh Kaisar Westrington. Karena terkejut,
Tidak ada pejabat yang keluar untuk menangisi Kaisar Westrington karena hanya ada ketakutan dan teror di hati mereka. Susan juga benar-benar bingung. Dia sangat kejam. Apakah dia masih manusia? Setiap orang. Tepat pada saat ini, Donogue perlahan berjalan ke depan singgasana naga yang rusak sambil mengamati sekelilingnya dan mengucapkan, mereka yang mengikutiku akan hidup dan mereka yang tidak akan mati. Putuskan sendiri di mana letak kesetiaan Anda. Suaranya tidak keras namun berwibawa dan agung. Itu sangat luar biasa sehingga orang banyak tidak bisa bernapas. Subjek rendahan Anda menyapa Yang Mulia. Semua memuji Yang Mulia. Semua orang di Imperial Sky Palace langsung berlutut saat para pejabat berteriak serempak. Mereka semua sangat hormat tanpa ada yang berani menunjukkan ketidakpuasan. Westrington adalah dunia anjing makan anjing. Selama beberapa ribu tahun, mereka telah mempraktikkan prinsip yang terkuat menjadi pemimpin. Oleh karena itu, Donogue membunuh Kaisar Westrington untuk menunjukkan kekuatannya tidak dilihat sebagai pemberontakan di mata mereka, tetapi tanda dia menjadi yang terkuat. Donogue mengangguk puas. Dia tersenyum dan berkata, kalian semua, bangkit. Saya memutuskan bahwa kita akan mengadakan upacara penobatan dalam 3 hari. Ya Yang Mulia. Para pejabat menjawab serempak. Pada saat itu, Donogue berbalik dan menatap Susan sebelum dengan datar berkata, bahwa dia pergi dan kunci dia di penjara. Donogue awalnya berpikir untuk benar-benar mempermalukan Susan untuk mendapatkan perhatian Daryl. Tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana karena Kaisar Westrington tiba-tiba ingin melakukan kejahatan padanya. Namun, membunuh Kaisar Westrington dan merebut tahtanya adalah kejutan yang menyenangkan. Pada saat itu, Donogue sangat bersemangat dan tidak lagi tertarik untuk mempermalukan Susan. Beberapa pengawal kerajaan segera datang dan mengikat Susan sebelum membawanya keluar dari Istana Langit Kekaisaran. Aku sudah selesai. Wajah Susan dipenuhi kekecewaan saat itu. Dia benar-benar putus asa di hatinya. Hidupnya hanya akan menjadi lebih menyedihkan dengan Donogue menjadi kaisar. Di sisi lain, Gunung Buzu di benua Moana Utara. Merayu. Daryl terus jatuh setelah kawah raksasa terbentuk. Dia terus mendengar suara angin melewati telinganya dan diam-diam tertegun. Bab 1826. Ternyata dasar Gunung Buzu berlubang. Yang Jian dan Zurong telah menyebabkan seluruh gunung runtuh beberapa saat yang lalu, menciptakan lubang besar yang akhirnya membuat Daryl jatuh. Lubang itu sangat gelap dan dia tidak bisa mengetahui seberapa dalam itu. Apa yang membuat Daryl lebih cemas daripada kejatuhannya adalah lingkungan yang sangat gelap. Dia bahkan tidak bisa melihat tangannya bahkan ketika dia mengulurkannya di depannya. Di bawah situasi seperti itu, dia bahkan tidak bisa melihat di mana Lily, Zurong, dan yang lainnya berada. Lily, Brother Zurong, dan senior Divine Farmer. Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan cemas. Merayu. Daryl bisa merasakan aura yang sangat kuat datang dari bawah sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Gemuruh aura semakin kuat semakin dalam dia jatuh. Daryl tertegun dan langsung tegang. Gemuruh di bawah terasa seperti penghalang yang disihir. Itu aneh. Bagaimana mungkin ada penghalang ajaib di bawah Gunung Buzu? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Berdengung. Daryl tiba-tiba merasakan gemuruh aura yang kuat datang ke arahnya dengan pemikiran itu di benaknya. Dia tiba-tiba pusing. Dia sudah memasuki penghalang terpesona. Gedebuk. Pada saat Daryl sadar, kedua kakinya sudah menginjak tanah. Meski sudah siap mental karena kebiasaan, Daryl masih terhuyung mundur puluhan langkah. Begitu dia menstabilkan dirinya, Daryl dengan cepat mengamati sekeliling dan segera menjadi sangat tertekan. Tempat di bawah sangat gelap dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Astaga! Tepat pada saat ini, dia mendengar gerakan datang dari atas. Daryl hanya bisa secara kasar melihat sosok jatuh karena lingkungan yang gelap. Aduh! Saat sosok itu mendarat, dia meringis pelan. Meskipun suaranya lembut, itu terdengar seperti dia kesakitan. Dia pasti terkilir kakinya saat mendarat. Bunga bakung. Daryl berteriak keras dan langsung berlari memeluk sosok di pelukannya. Merayu. Dia wangi. Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru begitu sosok lembut itu berada di pelukannya sebelum segera bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Lily. Daryl kemudian akan melemparkan White Lily Cold Flame untuk mencerahkan sekeliling. Tamparan.
Sosok itu segera melepaskan diri dari pelukan Daryl dan menamparnya tanpa peringatan sebelum dia bisa menyelesaikannya. Ada apa dengan dia? Daryl mencengkeram wajahnya dan segera melemparkan White Lily Cold Flame. Api putih langsung bersinar. Pada saat itulah dia akhirnya menyadari identitas wanita yang ada tepat di depannya. Daryl menjadi tercengang dan sangat canggung. Dia melihat Chang'er memelototinya dengan marah dengan wajahnya yang sangat memerah. Meskipun auranya mengintimidasi, itu juga sangat seksi. Daryl, kau petani tak tahu malu. Beraninya kau memanfaatkanku. Kamu mencari kematian, kata Chang'er dingin dengan mata penuh kebencian dan kebencian. Persetan denganku. Daryl hampir menangis setelah mendengar itu saat dia dengan cepat menjelaskan. Nona Chang'er, Anda salah. Kukira kau istriku. Daryl tidak berbohong. Meskipun dia sangat akrab dengan suara Lily, Daryl hampir tidak bisa berpikir banyak ketika berada dalam situasi seperti itu. Dia secara alami mengira dia adalah Lily. Itu karena Lily tidak memiliki energi internal. Maka alasan dia bisa menjadi orang yang terluka. Namun, Daryl lupa bahwa titik akupuntur Chang'er ditusuk dan menjadi seperti orang biasa juga dalam situasi itu. Dia juga bisa terluka saat jatuh dari tempat yang begitu tinggi. Diam. Chang'er menegur dengan dingin saat dia mengerutkan kening dengan keras karena tidak percaya. Dalam benak Chang'er, dia merasa bahwa Daryl telah melakukannya dengan sengaja. Daryl tersenyum pahit dan berhenti menjelaskan dirinya sendiri setelah merasakan kemarahan Chang'er. Sial. Detik berikutnya, Daryl melihat sekelilingnya dengan bantuan White Lily Cold Flame. Dia langsung tercengang dan menjadi benar-benar bingung. Pada saat yang sama, Chang'er mengamati sekelilingnya dan juga bergidik. Bab 1827. Mereka menyadari bahwa lubang tempat mereka jatuh sangat besar dan memanjang tanpa henti di sekitar mereka seolah-olah tidak ada habisnya. Dasar gunung Buzu sebenarnya berlubang. Saat itu, Daryl dan Chang'er bingung berdiri di sana dan merasa sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka bisa merasakan lubang itu dipenuhi dengan aura spiritual yang kuat. Tidak hanya itu, ada banyak pilar batu raksasa yang didirikan tidak jauh dari sana. Pilar-pilar batu itu tingginya setidaknya 100 meter dan tampaknya memiliki tulisan di atasnya. Tetapi telah lama terkikis oleh cuaca dan memudar karena waktu. Ini harus menjadi makam kuno. Daryl mengingat kembali pengalamannya memasuki makam kuno Lubu setelah menyadari hal itu. Makam kuno Lubu sudah cukup megah. Tapi tempat itu 10 kali lebih megah dari makam Lubu dan bahkan mungkin 100 kali lipat atau lebih. Pada saat itu, Daryl sangat senang namun juga sangat terkejut. Bahkan tulisan pilar-pilar batu itu sudah pudar. Makam kuno itu pasti sudah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Nyonya Chang'er. Tepat pada saat ini, Daryl mau tidak mau bertanya. Kamu sangat berpengetahuan. Apa kau tahu tempat apa ini? Daryl melihat pilar batu terdekat ketika dia bertanya. Tulisan-tulisan itu sangat kuno sehingga dia tidak bisa mengenalinya. Chang'er berkata dengan jijik. Bagaimana aku tahu? Ekspresinya tenang ketika dia mengatakan itu. Namun dia sangat terkejut di dalam hatinya. Itu benar. Chang'er dapat mengenali tulisan di pilar batu karena dia telah hidup selama beberapa ribu tahun. Tetapi dia tidak jelas tentang tempat apa ini. Mendesah. Daryl dengan ringan menghela nafas setelah merasakan ketidaksukaan kuat Chang'er saat dia tersenyum dan berkata, ayo pergi dan jelajahi karena kita sudah di sini. Daryl akan maju lebih dulu. Tahan. Dia baru saja berjalan 2 langkah ke depan ketika Chang'er berteriak dari belakangnya. Suaranya tidak keras, tapi memerintah. Daryl menghentikan langkahnya untuk melihat kembali ke arah Chang'er, tetapi hanya untuk melihatnya tersipu sambil menggigit bibirnya dengan keras. Dia terlihat sangat menarik. Bagaimana saya bisa membantu Anda, Nona Chang'er? Daryl tersenyum dan membuka mulutnya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa kakiku terkilir? Chang'er dengan singkat bertanya. Cepat buka blokir titik akupuntur saya dan biarkan kaki saya sembuh sendiri sebelum kita menjelajahi tempat ini. Daryl tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-katanya. Saya tidak bisa melakukan itu. Bagaimana jika Anda membunuh saya di tempat setelah saya membuka blokir titik akupuntur Anda? Apa yang akan saya lakukan? Bukankah aku hanya mencari kematian seperti itu karena aku tidak sekuat dirimu? Chang'er tiba-tiba menjadi cemas. Jangan khawatir. Aku akan tetap setia pada kata-kataku dan tidak akan membunuhmu. Cepat.
Buka blokir titik akupuntur saya. Nyonya Chang'er. Daryl tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata dengan serius. Bukannya aku tidak mempercayaimu. Tapi aku selalu menjadi orang yang berhati-hati. Mohon maafkan saya. Saya akan membantu Anda membuka blokir acupoint Anda ketika kami menemukan Brother Zurong dan yang lainnya. Petani tak tahu malu ini. Chang'er sangat marah. Namun tidak berdaya saat melihat tekad Daryl. Dia akhirnya berpikir sejenak sebelum dengan lembut berkata, jika itu masalahnya, biarkan aku memegangmu untuk mendapatkan dukungan. Wajah Chang'er secara alami menjadi dingin ketika dia mengatakan itu. Dalam hatinya, seorang petani seperti Daryl yang mendukungnya akan menjadi kehormatan terbesarnya. Namun, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak segera menegur setelah kata-katanya. Nona Chang'er, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Tempat ini sangat besar. Berapa lama kita akan berjalan dengan saya mendukung Anda? Mata Daryl memiliki sedikit kelicikan ketika dia mengatakan itu. Itu benar. Dia mengatakan itu dengan sengaja untuk menggoda Chang'er. Sebenarnya bukan apa-apa baginya untuk membantunya. Tetapi siapa yang memintanya untuk terus memandang rendah dirinya? Kemudian, pada saat itu, Chang'er berkonflik saat dia menggigit bibirnya dengan keras, tampaknya berjuang untuk mengatakan sesuatu. Dia melirik Daryl sebelum menundukkan kepalanya. Kenapakah kamu tidak menggendongku? Bab selanjutnya silahkan ada di channel Mbah Review. Silahkan sahabat periksa deskripsi untuk mendapatkan linknya.